Pemirsa, Anda anggota masyarakat, Anda punya hak untuk sejahtera. Tapi salah satu musuh kita adalah korupsi. Dan salah satu lembaga yang harus memperjuangkan anti korupsi adalah KPK. Mereka sudah menjawab. Pernyataan itu sudah dikritisi oleh Bung Heri. Namun ada panelis yang juga melibatkan diri dalam perbincangan ini. Kami persilahkan Pak Taufikur Rahman Ruki. Yes. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan. Pak Ruki silakan. Apa komentar Anda terhadap jawaban-jawaban mereka? Saya di luar tadi lihat tuh seru sekali. Saudara Rike bicara tentang apa tadi korupsi tadi Anda bilang tentang tebang pilih. Saya ingat itu. Jangan tebang itu pilih. isu pertama yang dilemparkan kepada kami dulu, tebang pilih. Ada bicara tentang KPK daerah, bicara tentang bansos, bicara tentang perkuatan lembaga, pencegahan. Saya terus terang khawatir. Anda ini semua jadi calon tersangka. Betul. Saya nggak ikhlas ini terus terang aja. Orang-orang ganteng dan cantik ini menjadi tambahan penghuni rumah tahanan Guntur. Pertanyaan saya. Bisa jadi ya? Oke. Saudara sekalian, itu sebetulnya cuma untuk membuat suasana menjadi lebih tapi begini, dengan begitu banyaknya teman-teman saya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi tersangka, dari mulai sejak 2003 ketika saya memimpin, sampai sekarang, timbul kekhawatiran. Jangan-jangan teman-teman baik ini juga akan menjadi tersangka juga. Jangan dong. Korupsi itu terjadi karena adanya dua hal. Yang pertama, bad people. Memang bakatnya udah korupsi, Pak Dede. Yang kedua, karena sistemnya nggak benar. Kok Pak Dede sih, Pak? Ini baik loh. Karena dia ini mantan wagub. Ya. Nah, jadi begini. Yang kedua, sistem yang nggak benar, fail system, wrong system. Di satu sisi, saudara sendiri akan masuk dalam sistem, dan sistem itu penuh banyak jebakan, makanya saya khawatir. Di sisi lain, Anda akan menjadi pejabat negara, anggota DPR nanti. Bagaimana upaya Anda memperbaiki Ya, sistem itu tadi sehingga ada komentar bersih. ya, tunggu. Pak Ruki yang saya hormati, secara teori apa yang Pak Ruki sampaikan bisa diterima. Tetapi saya sungguh tentu saja kita semua naudzubillah min dzalik kalau kemudian harus menjadi pesakitannya KPK. Karena menurut saya kuncinya memang kembali kepada niat kita, meluruskan niat kita. Iya kan? Sistem, kita bicara demokrasi, modelnya beda-beda. Sistem bisa bermacam-macam. Ya, sistem yang sudah ada bisa jadi baik, tetapi pada faktanya sistem itu kemudian menjadi berbelok-belok karena apa? Pelakunya. Jadi yang kita harapkan, yang kita dorong adalah memang munculnya orang-orang yang kemudian menjalankan sistem itu secara benar. Nah, inilah yang barangkali saya ingin katakan bagi kami anggota Dewan, sebenarnya setelah melihat fenomena teman-teman anggota Dewan yang lain, ada yang masuk KPK dan sebagainya, kita tahu, tiap kita mau melangkah itu sebenarnya selalu ada alert system kan? Selalu ada teguran, wah kira-kira ini langkah kiri atau langkah kanan. Nah, disitulah kalau kita masih merasa ingin menjadi wakil dan kita tidak ingin mempermalukan orang yang kita wakili, moga-moga kita tidak akan menjadi yang sinyalemennya Pak Ruki. Terima kasih untuk masukannya dan sudah mengingatkan kami, itu juga penting supaya kita tidak overconfident dan akhirnya terjebak karena persoalan advance saja yang simpel misalnya ya. Dan kemudian saya ingin masih banyak kenalan tentu Bapak di KPK dan bisa membantu kami. Ada persoalan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia, yaitu persoalan dijalankannya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ya, sebelum PT Askes dan PT Jam Sostek ini menjadi kedua BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dia harus diaudit. Tapi tahukah Bapak, sampai saat ini auditnya belum kelar. Dan kita meminta agar bantuan dari pihak KPK untuk mengaudit Jam Sostek karena di situ ada 147 dana peserta. Dan kami tidak ingin itu digunakan sebagai dana politik, mudah-mudahan tidak. Urusan audit mengaudit bukan urusan KPK, tapi urusannya Badan Pemeriksa Keuangan. Iya juga, harus jadi ikut. Saya kira Badan Pemeriksa Keuangan harus mengaudit itu. Benar salah. Jadi oke, terima kasih. Dr. Rahmanuki, saya pikir ini cerita istri saya kepada saya. Dia bilang begini, Mas, kenapa sih kamu nggak jadi artis lagi aja? Kenapa harus jadi DPR? Kan nanti sebentar lagi banyak yang diperiksa, banyak yang kena dan sebagainya. Jawaban saya cuma satu. Saya mengemban amanah masyarakat Dapil Jabar 2. Yang kedua, kalau saya harus berbicara, yang kedua, ini semua bermula daripada masalah pencalegan ini.
ketika si caleg ini sudah buang duit sekian banyak, maka dia pengen return. Makanya tadi tolak politik uang, itu benar. Ya. Sepakat ya? Jadi kita janganlah memilih caleg-caleg yang menyebar uang, karena nanti akan berurusan dengan masalah. Yang ketiga, ini maksudnya masuk dalam sistem Pak Ruki, ini bagaimana ketika kita berbicara sama lah, apakah itu di APBN maupun di APBD, masalah soal anggaran ini kita semua sudah tahu bahwa banyak terjadi hengki-pengki. Oleh karena itu saya mohon KPK ini ada di daerah, itu pentingnya. Pak Ruki, selamat malam. Pak, kalau kita jujur ya Pak ya, anggota DPR, kepala daerah yang tertangkap, itu banyak Pak, yang sesungguhnya tidak ada maksud dia untuk korupsi. Dia masuk penjara, tertangkap menjadi tersangka, ya karena apa? Dia tidak tahu, ya, tidak mengerti aturan, walaupun dia yang membuat aturan. Maka di sini saya mengangkat isu bahwa pencegahan itu menjadi hal, Pak, yang bisa mengeliminir tingkat keterlibatan para penyelenggara negara dalam melakukan praktek korupsi. Nah ini mohon maaf, Pak, silakan yang mau tepuk tangan dulu. Nah ini Pak Ruki, yang mohon maaf tidak dijalankan oleh KPK. KPK ini seperti orang yang nunggu di bawah pohon, Pak. Sudah terjadi pelanggaran, baru disemprit. Kalau saja misalnya KPK melaksanakan tugas pengajaran, ya, tugas pencegahan, saya yakin, Pak, bukan tidak ada, tapi saya sangat yakin jumlahnya akan turun. Sebenarnya begini, perkara korupsi itu begini, Pak Ruki. Ibarat kita nyetir ini, Pak, ya. Kita nyetir sebelah kiri terus, lampu merah kita berhenti, kita ngikutin peraturan. Belum tentu kita tuh bebas kecelakaan, Pak. Ada orang di sebelah kanan berhenti di depan kita, berarti kita tabrak dia. Nah, seringkali yang orang yang disebut menabrak dari belakang ini langsung disalahkan. Nah, seringkali pelaku korupsi itu adalah kasus-kasus seperti itu. Silakan Bung Rina. Saya sekarang, bukan Pak Ruki, kesini Mas. Ada dua hal. Yang pertama adalah, kan tadi disampaikan oleh Pak Ruki, kan para panelis yang ada di depan ini nanti adalah bagian daripada sistem itu. Sementara kalau kita bicara sistem, itu ada sistem politik, ada sistem pemerintahan. Kedua hal itulah yang kemudian membuat teman-teman yang sekarang berurusan dengan KPK terjerat dengan persoalan itu. Itu yang pertama. Ini bagaimana pendapat para panelis kalau memang itu menjadi concern kita, ya, persoalan korupsi itu harus kita tiadakan. Karena apa? Di sisi lain kita bicara juga bahwa ternyata tokoh-tokoh muda juga terjerat persoalan korupsi. Bagaimana komitmen teman-teman panelis berlima? Ya, terima kasih. Pak Ruki, selamat malam. Saya tadi tanyakan masalah sistem, ya, bagaimana solusinya. Saya mempunyai pemikiran begini. Ada fungsi DPR yang sesungguhnya rentan korupsi, yaitu budgeting, anggaran. Saya kira teman-teman di DPR yang sekarang menjadi penghuni rutan di KPK itu masalah terlibat anggaran. Apakah mengetok anggaran, bagaimana penggunaan anggaran, atau sampai kesatuan tiganya. Saya kira itu persoalan kita sekarang. Jadi persoalan anggaran kalau bisa udah agak dieliminir dari fungsi dari DPR itu sendiri. Karena bagaimana? Mas takut nanti misalnya diserang oleh 559 anggota DPR yang lain karena akan mempreteli persoalan fungsi anggaran. Demi kita memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem. Orang-orang berat loh itu, Mas. Betul berat. Jadi kalau kita berbicara legislator, maka dia berfungsi sebagai legislasi dan mengawasi hasil produk legislasi. Apa urusan dengan anggaran? Biarkan teman-teman DPD yang dipilih langsung berbasis provinsi, itulah sebetulnya yang mengetahui bagaimana anggaran-anggaran setiap daerah. Jadi menurut saya kalau mau sistem, Mas Hari, kita harus secara radikal. Ini lawan mainstream. Ini lawan mainstream, betul? Iya, lawan undang-undang betul. Yang keluar dari berbeda politika. Fungsi DPR itu kan di DPR ada legislasi, budgeting, dan undang-undang. Fungsi kontrol. Undang-undang seperti itu. Ini karena kebetulan. Sorry, kita dengarkan Pak Ruki. Nah, kita dengarkan Pak Ruki. Kembali kepada Tidak mungkin. power tend to corrupt. Betul. Yang disampaikan oleh Saudara Gusti adalah kewenangan yang dimiliki oleh DPR, oleh legislator dalam rangka anggaran. Terus terang, dari pengamatan saya sebagai seorang aktivis pemberantasan korupsi, justru kejebaknya itu karena terlalu banyak main di praktek-praktek anggaran sampai satuan tiga. Apakah terpikirkan oleh Anda untuk membebaskan para anggota DPR jangan masuk terlalu dalam pada masalah anggaran? Insya Allah Anda akan selamat. Saya ingin perdalam itu sesaat lagi. Urusan anggaran, benarkah bisa dieliminir, dikurangi beban itu? Sesaat lagi di duel kandidat.